Halo anak-anak semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran olahraga? Tentu harus semangat dong. Nah anak-anak, pastikan kalian sudah menyiapkan perlengkapan belajar ya. Jangan lupa juga menggunakan seragam olahraga, tentunya. Nah, sebelum memulai belajar anak-anak, pastikan kalian duduk nyaman di rumah kalian masing-masing, fokus terhadap pelajaran. Kemudian jangan lupa untuk berdoa agar dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang aktivitas kebugaran jasmani. Dan sebelum itu, Ibu akan menjelaskan nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah agar kalian dapat memahami dan menjelaskan pengertian dan manfaat kebugaran jasmani. Yang kedua adalah agar kalian dapat menyebutkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan yang ketiga adalah agar kalian dapat melakukan bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani tersebut. Nah, ini dia yang akan kita pelajari anak-anak, yaitu tentang pengertian, manfaat, dan bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Kita masuk ke pengertian ya. Kebugaran jasmani itu apa sih, Bu? Jadi, kebugaran jasmani adalah kesiapan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban yang dikerjakan atau dilakukan tanpa menyebabkan kelelahan. Setiap orang itu membutuhkan kebugaran jasmani yang baik, anak-anak. Karena apa? Karena agar dia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa menyebabkan kelelahan yang berarti. Dan ini adalah komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani itu adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Ada 4 nih anak-anak. Yang pertama, daya tahan paru-paru dan jantung. Kedua, kekuatan dan daya tahan otot. Ketiga, kelentukan. Dan yang keempat adalah komposisi tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat ya. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani secara teratur, benar, dan waktunya yang cukup, banyak manfaat yang kita dapatkan loh. Apa aja ya? Nih, yang pertama adalah dapat menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Jadi anak-anak, kegemukan dan obesitas itu bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Itu sebabnya olahraga sangat penting. Nah, manfaat yang kedua adalah mencegah penyakit jantung. Kenapa? Karena ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh hanya diam. Pada saat itu, otot-otot jantung berkontraksi dengan baik. Itu artinya jantung akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Manfaat selanjutnya adalah mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Jadi, pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin kebanyakan terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Lagi-lagi, kegemukan dan obesitas. Jadi, olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hormon. Saat kita berolahraga, segala bentuk metabolisme tubuh akan berada pada tingkat yang optimal, termasuk juga sistem hormon, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi, tekanan darah tinggi ini bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, perlu dihindari juga penyakit-penyakit penyebabnya. Nah, olahraga mampu menghindarkan kita dari berbagai penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Manfaat selanjutnya adalah dapat menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Nah, olahraga itu mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang dapat melemahkan kerja otak seperti pikun dan Alzheimer.
Dengan kata lain, manfaat latihan kebugaran jasmani adalah dapat membuat kita senantiasa menjadi pintar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Jadi, untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, diperlukan penguatan unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur-unsur tersebut antara lain yang pertama adalah kekuatan, yang kedua daya, yang ketiga kecepatan, yang keempat kelentukan, yang kelima kelincahan, yang keenam daya tahan, dan yang ketujuh adalah daya tahan kecepatan. Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani antara lain kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, kelentukan, kecepatan, serta kelincahan. Nah, ini dia anak-anak, contoh aktivitas latihan kekuatan. Ada sit up, push up, back up, naik turun bangku, dan yang lainnya. Sit up ini untuk melatih otot perut, sedangkan push up untuk melatih otot kedua lengan. Kemudian untuk back up adalah untuk melatih kekuatan otot punggung, dan naik turun bangku untuk melatih kekuatan otot tungkai. Selanjutnya ini ada contoh aktivitas latihan daya tahan otot. Coba kalian amati gambarnya ya. Ada latihan daya tahan otot lengan, kemudian ada latihan daya tahan otot tungkai, serta latihan daya tahan otot bahu. Di situ daya tahan otot lengannya, contoh gerakannya adalah berjalan dengan menggunakan dua lengan. Kemudian daya tahan otot tungkai seperti gerakan squat thrust. Dan daya tahan otot lengan adalah seperti gerakan naik palang tunggal atau pull up. Aktivitas selanjutnya adalah latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Kalian bisa lihat gambarnya, di situ contohnya ada lari jarak jauh, renang jarak jauh, kemudian fartlek. Lalu aktivitas selanjutnya adalah latihan kelentukan, kecepatan, dan kelincahan. Contoh bentuk aktivitasnya itu seperti peregangan, statis dan dinamis, kemudian lari sprint, kemudian shuttle run atau lari zigzag. Selanjutnya, kita masuk ke aktivitas tes kebugaran jasmani. Nah, tes kebugaran jasmani di Indonesia ini terdiri dari 5 butir tes. Dengan rangkaian butir tesnya yaitu lari cepat, angkat tubuh atau pull up, kemudian baring duduk atau sit up, loncat tegak atau vertical jump, dan lari jarak jauh. Nah, anak-anak, sampai di sini Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami tentang pengertian, manfaat, kemudian bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Apabila ada bagian yang belum kalian mengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu guru. Untuk selanjutnya, ibu ada tantangan nih untuk kalian semua. Tantangannya adalah kalian melakukan bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani di rumah minimal 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi latihan minimal 30 menit atau bisa juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oh iya anak-anak, bagi kalian yang mempunyai Instagram, boleh juga loh kalian upload ke IG story kalian, kemudian tag ke ibu dan ke SMPN 254 Jakarta tentang olahraga atau aktivitas fisik atau aktivitas kebugaran jasmani yang telah kalian lakukan hari ini. Nanti akan ibu kirimkan template-nya, jadi kalian tinggal isi saja kemudian upload di IG story. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga.